I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. You're screaming down the phone, you don't know what you lost. I said I'm fine, I didn't care that much. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku mau jalan-jalan. Sebenarnya ini nggak jalan-jalan sih, dan beneran nggak ada niatan sama sekali untuk jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya kemana? Tonton terus videonya ya. Nah, jadi ini pertama aku lagi mau antar suami aku dulu, mau ngisi acara. Jadi ini adalah salah satu acara universitas daerah sini gitu, acara BEM gitu. Ini acaranya acara kecil sih, acara BEM aja. Jadi ini pesertanya juga sedikit. Ini aku ngintil aja, pengen lihat suami aku kerjanya kayak gimana. Terus habis itu aku keluar lagi dari gedungnya karena aku pengen cari jajanan gitu ya. Dan ternyata ini ada somai gitu. Bukan somai ya, ini bakso tahu. Ada somainya juga, pokoknya gitulah. Nah, ini aku mau makan dulu ya. Ini enak banget. Ini aku beli 10.000. Terus lanjut lagi, abis dari acara selesai aku ke atas gitu ya, ke arah puncak. Nah, ini aku mampir dulu ke Roti Unyil karena adik aku tuh pengen roti unyil, katanya waktu itu pernah ngirim surat. Adik aku kan di pondok ya, jadi dia tuh kalau misal pengen apa-apa suka nulis surat gitu. Nah, ini mumpung aku lewat Roti Unyil, jadi kita mampir dulu ke sini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu Roti Unyil apa, ini tuh kayak roti khas Cianjur gitu ya, Cianjur Bogor lah. Ini rotinya kecil-kecil banget, satu bijinya itu harganya 2.300, tapi ini enak banget. Siapa yang udah pernah nyoba komen ya. Jadi tadinya tuh kita mau langsung ke puncak, tapi karena aku lapar, aku bilang makan dulu yuk, cari makanan yang anak-anak juga bisa makan. Tadinya pengen makan ini ya, sate marangi, tapi kata suami aku makan di sini aja, dia ada tempat baru katanya. Ya udah aku ngikut aja. Nah, ini dia tempatnya. Jadi ini nama tempatnya itu Pendawa Cafe. Tempatnya itu ada di Cipanas ya. Jadi untuk masuk ke sini itu ada tiket masuknya. Pertama kita bayar 25.000 untuk per orang kalau Sabtu Minggu. Kalau hari biasa itu 20.000. Cuma anak di bawah 5 tahun itu nggak bayar ya. Terus kalau misal tiketnya itu tuh bisa ditukerin sama aqua gitu. Terus makanan itu terpisah ya, pesen sendiri lagi. Nah, ini tempatnya kayak gini. Jadi tempatnya itu kayak tenda-tenda gitu, dan aku juga baru tahu. Jadi di sini itu ada penginapannya juga. Ini berbentuk tenda juga gitu. Cuma aku nggak lihat untuk penginapannya kayak apa. Katanya itu dapat 2 kasur gitu. Tapi nanti lain kali deh bisa cobain. Nah, ini makanan pesanan aku udah matang. Jadi aku mau makan dulu ya teman-teman. Nah, untuk malam minggu kali ini menurut aku kurang rame ya, biasa sih standar. Tapi alhamdulillah jadi kayak menikmati suasana malam minggu banget sih, karena nggak terlalu rame. Tapi aku suka sih untuk suasana seperti ini. Mungkin kalau siang hari juga lebih enak ya, cuma mungkin kalau siang harinya banget gitu tuh panas banget sih di sini. Dan di sini karena suasananya itu dingin, jadi seru aja sih kayak gini ya, camping-campingan kayak gini. Jadi buat teman-teman yang tanya, Mimi kok suka tahu sih tempat-tempat bagus untuk makan kayak gitu. Aku tuh sebenarnya nggak pernah tahu tempat makan yang bagus itu di mana aja gitu ya. Cuma suami aku yang tahu banget gitu. Jadi karena memang suami aku itu suka ini ya, berhubungan sama mahasiswa-mahasiswa, terus ada acara-acara sama anak-anak muda gitu ya di kantornya. Jadi kalau misalnya ada rapat itu tuh suka kayak di kafe-kafe gitu teman-teman. Jadi pengetahuan kafe-kafe tuh tahu banget gitu. Jadi aku lagi nyanyi The Day You Went Away punya M2M, lagu favorit aku.
Nah, selesai makan kita ke puncak, tapi kita ke puncak 2, bukan puncak pas. Jadi ini tuh puncak yang masih sepi gitu loh teman-teman. Kalau yang puncak pas itu kan puncak yang antara Cianjur Bogor itu ya. Nah, ini tuh yang jalanannya itu masih sepi banget dan kalian bisa lihat pemandangannya. Ini tuh bintang-bintang semua alias lampu-lampu yang kayak bintang. Tereng, ini mobilnya udah dibentuk seperti tempat tidur karena kita mau tidur di sini. Jadi sebenarnya ini tuh beneran di luar rencana kita. Cuma kata aku gini, Pipi, cobain yuk kita sekali-kali tidur di mobil kayak gitu. Terus kata suami aku, hayu, nggak ada yang nyariin juga, nggak ada yang nyuruh pulang. Katanya gitu, jadi ya hayu. Jadi ini beneran aku cuma asal ngomong aja, gimana kalau kita tidur di mobil aja, kataku gitu. Aku pengen lihat sunset deh kalau misal pagi-pagi tuh kayak apa sih di puncak, kataku gitu kan. Terus kata suami, hayu gitu, karena kita memang suka main, terus kita suka berpetualang gitulah. Bukan berpetualang yang naik-naik gunung sih, aku juga belum pernah, cuma aku pengen nyobain aja. Jadi dengan kita seperti ini, tidur di mobil, ngemper seperti itu, kita tuh ngajarin ke anak juga bahwa ada orang-orang di luar sana itu yang nggak punya rumah, yang tidurnya di mana aja gitu. Nah, selamat pagi, ini udah pagi hari dan kalian bisa lihat sendiri pemandangannya. Alhamdulillah ya. Jadi dengan seperti ini tuh kita jadi banyak bersyukurnya ya, alhamdulillah banget kita masih bisa menikmati hari-hari seperti ini. Oh ya, FYI aja, ini aku lagi nggak sholat ya teman-teman, aku lagi menstruasi, jadi aku nggak sholat subuh gitulah pokoknya. Dan kebetulan hari ini tuh aku lagi banyak-banyaknya gitu ya. Biasanya tuh aku perutnya sakit banget dan alhamdulillah kemarin tuh nggak sakit, mungkin karena menikmati gitu ya. Jadi beneran deh, sekali-kali tidur di mobil seperti ini tuh beneran bikin happy banget. Walaupun sebenarnya aku risih banget gitu ya, pagi-pagi aku nggak mandi, nggak gosok gigi. Cuma seneng aja gitu. Nah, ini pagi harinya aku lagi mau sarapan dulu. Ini aku mau sarapan mie goreng aja dengan view seperti ini, cantik banget ya. Dan dengan muka kita yang muka bantal dan nggak ada yang mandi. Dan tereng. Jadi tadi pagi tuh akhirnya nangis, ternyata dia tuh ngompol, akhirnya langsung dicuci celana dalamnya terus dijemur di situ sama suamiku biar bisa dipakai lagi, dan ternyata langsung kering dong. Terus kita lanjut lagi ke kebun stroberi sebelum kita pulang. Jadi ini tuh jam 8 pagi ya teman-teman, nggak jam 8 sih, jam setengah 9-an gitulah, makanya ini tuh masih sepi juga di sini. Jadi ini tuh aku penasaran karena orang-orang lain tuh kalau ke Cianjur kok pada petik stroberi di mana, sedangkan aku belum pernah gitu ya. Jadi kita mampir aja ke sini. Tapi sayangnya pas kita ke sini itu tuh stroberinya belum pada matang gitu. Jadi kita kesini tiket masuknya itu satu orangnya 15.000. Terus kalau misal mau bawa stroberinya ya, hasil petiknya itu tuh satu cupnya 25.000 gitulah, tergantung kiloan juga sih, nanti kan ditimbang gitu ya. Nah, ini tempatnya ada di sini ya teman-teman. Jadi aku bersyukur banget menikah dengan suamiku karena suami aku tuh punya kesamaan yang sama kayak aku, suka main juga gitulah ya. Jadi aku nggak membatasi suami aku mau main sama siapa sih, tapi setelah menikah ternyata suami aku lebih menikmati main-main sama istri gitu ya. Kalau misal pengen jalan-jalan ya tetap bawa anak istri. Alhamdulillah banget sih seperti itu ya teman-teman. Jadi waktu itu ada yang pernah komen, Mimi kalau suaminya punya hobi jangan dilarang. Aku nggak pernah ngelarang suami aku untuk hobi gitu, tapi suami aku memang nggak punya hobi. Hobinya ya jalan-jalan sama anak istri aja gitu sih. Jadi kalau berkaca dari pengalaman aku sama keluargaku gitu ya, bapakku tuh punya hobinya itu olahraga gitu. Jadi setiap minggu, setiap weekend bapakku tuh sibuk sama olahraga, badminton, kayak gitu, lari-lari gitu ya, pokoknya olahraga.
Sedangkan mamaku dari Senin sampai Jumat beliau juga kerja. Sabtu Minggu kan pengen jalan-jalan sama keluarga ya, tapi bapakku sibuk sama hobinya gitu. Jadi pasti mamaku tuh kalau Sabtu Minggu ya kita cuma main ke rumahnya nenekku gitu. Udah gitu aja. Jadi aku dari situ aku nggak pengen seperti itu. Jadi kenangan aku sama bapak aku waktu dulu itu jalan-jalannya jarang gitu. Makanya aku pengen keluarga aku nggak kayak gitu. Aku pengennya anak itu deketnya itu bukan cuma sama ibunya ya, sama bapaknya juga, karena kan orang tuanya kan bapak sama ibu gitu ya. Dan aku ketemu sama suamiku yang notabene juga sama. Dari dulu itu pengalaman jalan-jalannya itu lebih sering sama mamahnya ketimbang sama orang tuanya yang lengkap gitu. Makanya kita dengan punya pengalaman yang sama, pengen menciptakan nanti di keluarga kita harus yang demokratis ya ke anak, terus lebih deket ke anak-anak, biar anak-anak tuh jauh lebih bahagia gitu loh teman-teman. Kalau aku sih pengennya gitu ya. Aku pernah dengar bahwa kita bakalan jadi ratu kalau kita ketemu suami yang tepat gitu ya. Adalah banyak istilah-istilah seperti itu. Jadi menurut aku ratu itu nggak harus yang selalu mewah, yang harus dengan penampilan yang wah gitu ya. Tapi dengan kita di-treat sebagai ratu itu tuh kayak kita diperhatikan, terus pokoknya memperhatikan sekecil apapun kebahagiaan kita tuh berarti beneran kita diperlakukan yang luar biasa, bak ratu gitu ya sama suami kita gitu. Jadi alhamdulillah banget sih, aku punya visi dan misi yang sama suami aku. Senangnya seperti itu ya. Jadi aku nggak merasa kayak sendiri banget dalam mengurus rumah tangga ini. Nah tadi aku udah selesai metik-metik stroberinya, terus tadi lanjut ditimbang. Tadi timbangannya itu cuma 12.000. Terus kita juga dapat jusnya juga. Nah ini kita udah sampai rumah, terus sampai rumah kita udah kelaparan lagi karena ini kan udah siang ya. Jadi waktunya makan siang. Terus aku tadi cuma masak nasi, terus ini suami aku goreng ikan lele sama mau nyambel. Udah gampang banget masakan suami aku kali ini, dan kalian bisa lihat minyaknya nyebarnya kemana-mana. Nggak apa-apa, yang penting mau masak ya. Dan ini sambelnya suami aku tuh mantap jiwa karena pedes banget. Jadi suamiku tuh kalau disambelin sama aku katanya kurang nikmat karena sambal buatan aku itu nggak pedes katanya. Kalau aku sukanya sambal yang manis teman-teman. Kalian suka yang manis atau yang pedes banget sih? Nah lanjut lagi ya, karena ini kan tadi aku kemarin habis beliin ini roti unyil buat adik aku. Jadi ini kita udah sampai ke pondok pesantrennya adik aku. Jadi kayak gini, kalau misal kita mau ngirim paket ya, atau ngirim makanan ke adek gitu tuh seperti ini. Nanti dititipin ke si AA teteh-teteh yang ada di sini gitu, nanti disampaikan. Dan kita itu tuh nggak boleh ketemu sama sekali sama anaknya, walaupun anaknya cuma ngintip-ngintip aja gitu ya. Itu tuh nggak boleh. Nah ini aku kasih roti unyil, terus jajanan yang lain, terus aku beliin masker juga gitu. Karena adik aku tuh kemarin pesen masker yang dakbil gitu. Ternyata panjang lebar juga aku bercerita tentang kehidupan rumah tangga aku bareng suami. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Kalaupun nggak ada, tolong buang jeleknya, ambil baik-baiknya aja. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.